Kalau diskusi, selesai. Zakir Naik kalau diskusi sama saya, kalau debat meninggal. Zakir Naik yang hanya modal lancar bahasa Inggris dan hafal begitu banyak ayat Alkitab atau Bible, tetapi tidak pernah bisa mengerti dan memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Demikian juga tidak bisa mengerti memahami Alkitab secara menyeluruh, hanya dipenggal sedemikian rupa yang merasa menguntungkan dan membela doktrin ajarannya, sekaligus menjadi sebuah serangan atau tantangan kepada orang-orang Kristen. Diskusi dengan Edis TV, Zakir Naik dibuat meninggoy, Juma lari tunggang langgang, dan Yusuf PI disidang. Mari kita simak penegasan singkat Edis TV berikut ini. Kalau diskusi, selesai. Zakir Naik kalau diskusi sama saya, kalau debat meninggal dia. Si Juma aja udah lari tunggang langgang terbiri. Coba, saya barusan ada yang kirim video sama saya. Bang, ini Yusuf PI yang baru diskusi sama abang nih bang. Ya, Yusuf PI itu kan kemarin debat sama saya, yang nonton Yusuf PI itu 20.000 di channel dia. Di tempat saya itu 7.000 lebih. Jadi total itu hampir 30.000 tuh yang nonton secara langsung. Langsung disidang si PI. Kau jangan menghadapi Edis TV. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan beberapa catatan kepada ketiga saudara kita ini. Yang pertama, Dr. Zakir Naik. Beliau sangat populer dan terkenal sebagai pendakwah Islam. Beliau sering mengutip ayat-ayat Bible di dalam ceramahnya, bahkan diberikan kesempatan kepada orang-orang di luar Islam untuk bertanya manakala beliau berceramah di berbagai negara. Saya membuat satu konklusi dan kesimpulan. Zakir Naik adalah seorang yang fasih dalam berkata-kata, pintar dalam bahasa Inggris, tetapi yang menjadi titik kelemahannya, Zakir Naik yang sudah sangat tersohor, terkenal, populer, dan sangat dielu-elukan oleh orang-orang di luar Kristen, tidak mendalami bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani sebagai bahasa asli Alkitab. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri beliau begitu banyak hafal ayat Alkitab yang secara spesifik atau secara khusus, jika hal itu dianggap atau diyakini oleh Dr. Zakir Naik sebagai senjata ampuh untuk menyudutkan orang-orang Kristen di dalam berpegang teguh kepada keyakinan, keimanan, kepercayaannya. Tetapi Zakir Naik yang hanya modal lancar bahasa Inggris dan hafal begitu banyak ayat Alkitab atau Bible, tetapi tidak pernah bisa mengerti dan memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Demikian juga tidak bisa mengerti memahami Alkitab secara menyeluruh, hanya dipenggal sedemikian rupa yang merasa menguntungkan dan membela doktrin ajarannya, sekaligus menjadi sebuah serangan atau tantangan kepada orang-orang Kristen. Tetapi beliau sama sekali tidak mengerti bagaimana memahami Alkitab secara bertanggung jawab, sekaligus bagaimana memahami Alkitab tidak boleh lepas dari konteks tradisi, adat istiadat, dan budaya Yahudi yang tentunya sangat kental ada dalam Alkitab. Yang kedua, terkait saudara kita Juma. Beliau ini
memiliki keberanian, tetapi keberanian yang nekat sama sekali. Memiliki suara yang keras, sekaligus juga saudara kita Juma ini hanya berani menantang dan menantang, tetapi ketika sudah berlangsung perdebatan, beliau seringkali keteteran membangun argumentasi, terlebih ketika mencoba mau menyerang keimanan, keyakinan orang-orang Kristen. Jadi modal saudara kita Juma ini yang lebih dominan adalah suaranya yang lantang dan keras, fasih berkata-kata, dan memiliki kenekatan yang sangat tinggi. Tentunya hal itu didasari dengan kepercayaan diri yang sedemikian rupa. Sedangkan Yusuf PI, saya melihat beliau ini cukup banyak juga tahu ayat-ayat Alkitab, tapi ketika mengartikan ayat-ayat tersebut, saya melihat melenceng dari apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Oleh karena itu, saya memberikan masukan dan nasihat kepada ketiga saudara kita ini, baik itu Zakir Naik, Ustadz Juma, demikian juga dengan Ustadz Yusuf PI. Janganlah sibuk mengomentari atau membahas doktrin ajaran Kristen atau isi Alkitab. Silakan dalamilah kitab sucimu dan wartakan, ceramahkan, ajarkan itu kepada orang-orang yang seiman dengan Anda. Kasihan kalau sampai tetap ngotot membahas Alkitab tanpa mengerti konteks secara baik, benar bertanggung jawab memahami Alkitab. Itu sangat disayangkan, justru semakin menggelikan dan mempertontonkan ke publik bahwa apa yang dibahas dan diulas itu tidak memiliki pijakan atau dasar yang kuat dan kokoh, tapi seringkali hanya asal bunyi ilmu cocokologi mencocok-cocokkan dan ilmu comotologi mencomot-comot ayat yang kelihatan mendukung doktrin, ajaran, keyakinanmu. Tapi realita kenyataannya tidak seperti itu yang dipahami oleh orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen belajar memahami Alkitab secara objektif, tidak boleh antara ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan, kontradiksi, tapi memiliki pesan yang utuh secara holistik, secara menyeluruh dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru.